Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, melihat Yang Mulia Iblis yang melahap darah, Chu Feng mulai dengan hati-hati mengamatinya. Namun sayangnya, dia tidak bisa melihat melalui kain kasa. Dia hanya bisa merasakan aura era kuno yang intens, dan kekuatan yang tak terduga yang dipancarkan oleh iblis pelahap darah yang dimuliakan. Karena itulah, Chu Feng yakin bahwa iblis yang melahap darah dimuliakan adalah ahli dari era kuno. Bawahan Zhang Boyi ini memberi hormat kepada Lord Qin Kunlun. Tidak, maksudnya adalah Lord Iblis melahap darah yang dimuliakan. Tiga bersaudara benar-benar gugup saat melihat iblis yang melahap darah yang dimuliakan. Ini terutama berlaku untuk Zhang Boyi. Dia sangat gugup sehingga dia mengatakan namanya secara tidak benar. Karena itulah, dia sangat ketakutan. Lord Demon Exalted, bawahan ini tidak kompeten, dan gagal menyebut namamu dengan benar. Lord Demon Exalted, tolong hukum aku dengan keras. Zhang Boyi sebenarnya secara sukarela berbicara untuk meminta agar iblis yang melahap darah menghukumnya. Dia tidak berpura-pura kecewa, tapi sebaliknya, dia sangat tulus ketika meminta hukuman tersebut. Sebenarnya tidak salah untuk memanggil orang tua ini Qin Kunlun. Jadi, jangan pedulikan hal itu. Ucap The Blood Devouring Demon Exalted melambaikan tangannya. Kemudian angin sepoi-sepoi mendarat di danau, dan membantu ketiga bersaudara itu bangkit. Sikapnya sangat baik hati, bahkan nadanya sangat lembut. Dia tidak menunjukkan sikap seseorang yang terlalu tinggi, namun dia lebih seperti orang tua yang ramah. Melihat perilaku seperti itu dari iblis yang melahap darah yang dimuliakan, kesan awal Chu Feng tentangnya agak baik. Meskipun seluruh tubuhnya ditutupi kain kasa yang membuatnya terlihat sangat aneh, tapi setidaknya sikapnya cukup luar biasa. Meskipun Chu Feng tidak berlutut ke demon iblis yang melahap darah, tapi dia masih membungkuk dengan hormat. Junior Chu Feng memberikan penghormatan kepada seniornya, kata Chu Feng. Teman muda Chu Feng, masalah ini pada awalnya tidak berhubungan denganmu. Orang tua ini berterima kasih atas kesediaanmu untuk membantuku. Iblis melahap darah yang dimuliakan sebenarnya juga membungkuk dengan hormat kembali kepada Chu Feng. Senior, tolong jangan lakukan itu. Wang Qiang dan aku adalah saudara dekat yang telah menjalani hidup dan mati bersama-sama. Karena masalah ini terkait dengannya, itu juga akan menjadi perhatianku, kata Chu Feng. Apakah semua anak muda sekarang setia seperti kamu? Orang-orang dari generasi muda sepertinya akan melampaui kita orang tua pada waktunya. Iblis yang melahap darah itu tertawa. Lalu, dia berkata kepada Chu Feng dan yang lainnya, ayo kita bahas masalahnya. Kalian berempat telah berhasil menyatu dengan kekuatan Void Secretary. Namun, itu berkat formasi di sekitar danau. Tanpa formasi itu, kamu semua mungkin merasa sakit. Namun hanya setelah menghilangkan kekuatan formasi, barulah kalian semua bisa mengendalikan kekuatan pohon suci Void. Hanya pada saat itulah, kamu akan dapat menanamkan kekuatan itu ke dalam tubuh lelaki tua ini. Segera, orang tua ini akan menghilangkan kekuatan formasi. Dengan begitu, kamu benar-benar akan dihadapkan dengan kekuatan pohon suci yang terkandung di dalam danau. Aku harap kamu bisa mempersiapkan dirimu sendiri, kata iblis yang melahap darah era kuno. Lord Demon Exalted, bawahan ini sudah siap, kata tiga bersaudara dengan serempak. Senior, silahkan, kata Chu Feng. Kalian harus ingat, berpegang teguh pada keyakinanmu, tambahnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, iblis yang melahap darah era kuno melambaikan tangannya. Bergemuruh, batu obelis itu hancur berantakan. Setelah pembentukan batu obelis dihancurkan, air danau yang awalnya mengambang di udara, itu jatuh ke jurang bersama dengan Chu Feng dan tiga bersaudara. Di saat berikutnya, teriakan segera menyedihkan terdengar. Itu adalah Zhang Yanfeng, Zhang Boyi, dan Zhang Sirui. Mereka bertiga mengepalkan tangan dan menjerit kesakitan. Mereka semua berjuang di dalam danau, dan mereka sepertinya akan mati. Adapun Chu Feng, meskipun dia tidak berteriak kesakitan seperti yang mereka lakukan, tapi dia mengepalkan giginya dengan ekspresi jelek di wajahnya. Itu sudah jelas, dia juga menahan rasa sakit. Pegang teguh keyakinanmu, kalau tidak, kamu akan mati. Suara iblis yang melahap darah era kuno terdengar lagi. Mati, apa yang kamu maksud dengan itu?
Wang Qiang segera mengungkapkan ekspresi kemarahan setelah mendengar kata-kata itu. Itu adalah harga dari penggabungan, kata iblis yang melahap darah era kuno. Harga katamu, harganya terlalu berbahaya. Mengapa kamu tidak menyebutkannya padaku sebelumnya? Wang Qiang bertanya dengan marah. Kamu sendiri seorang kultivator, apakah aku perlu memberitahumu tentang hal seperti itu? Di tempat kultivasi suci yang tak terhitung jumlahnya, kultivator harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan sedikit manfaat. Mengabaikan alasan kultivasi suci, mari kita gunakan aula istana suci di pohon suci Void sebagai contoh. Jika kamu tidak mau mengambil jalan pintas, dan tidak mau untuk memperbaiki jiwa orang lain, maka kamu harus mempertaruhkan nyawamu sendiri, dan gunakan hidupmu sendiri sebagai harganya. Hanya dengan begitulah, kamu akan memiliki kesempatan untuk memasuki aula istana suci. Sejujurnya, jika bukan karena saudaramu, orang-orang itu akan mati sebelum mereka memasuki aula istana suci. Namun, meskipun mereka telah berhasil mencapai aula istana suci dengan bantuan saudaramu, tapi seberapa besar manfaat yang mereka dapatkan pada akhirnya? Apakah manfaat yang mereka peroleh lebih baik dari apa yang disediakan oleh danauku ini? Tanya iblis pemakan darah era kuno. Ini, Wang Qiang ingin membantahnya. Namun setelah memikirkannya, dia merasakan apa yang dikatakan Demon Exalted yang melahap darah agak masuk akal. Di sini hanya akan membuat mereka kesakitan. Bahkan ada kemungkinan kematian. Namun selama mereka berpegang teguh pada keyakinan mereka, maka mereka akan baik-baik saja, tambah Demon Exalted Blood Devouring. Tapi kan, meskipun itu masalahnya, kamu masih harus memperingatkanku tentang hal itu. Jika aku sudah tahu itu berbahaya, aku tidak akan meminta bantuan dari saudaraku. Kau membuatku menjadi orang yang tidak benar di sini. Kata Wang Qiang yang tampak menyalahkan diri sendiri. Dia merasa sangat malu, karena dialah yang membuat Chu Feng memasuki tempat yang berbahaya. Mengapa kamu mencarinya untuk tidak mendapatkan bantuannya? Ini adalah kesempatan kultivasi yang langka. Apakah kamu ingin membuat saudaramu ketinggalan? Jika kamu ingin melakukan itu, kamu tidak akan membantunya. Tapi sebaliknya, kamu akan melukainya, kata iblis yang melahap darah era kuno. Tapi kan, kata Wang Qiang, tidak ada tapi-tapian. Kamu tidak bisa menolak untuk membiarkannya menghadapi bahaya hanya karena dia adalah saudaramu. Jika kamu melakukan itu, dia mungkin akan tetap lemah sepanjang hidupnya, diintimidasi, dihina, dan diinjak-injak oleh orang lain. Apa maknanya jika dia hidup seperti itu? Tanya iblis yang melahap darah era kuno. Mendengar itu, Wang Qiang menjadi diam. Dia bisa memahami semua yang dikatakan Demon Exalted yang melahap darah. Dia juga mengerti kepribadian Chu Feng. Jika dia diberi pilihan, Chu Feng kemungkinan akan memilih bahaya. Namun, Wang Qiang masih merasa sangat buruk, dan masih menyalahkan dirinya sendiri. Setelah semua, Chu Feng hanya memutuskan untuk memasuki danau demi membantunya. Sudahlah, jangan terlalu banyak berpikir. Tekad saudaramu itu sangat tegas. Tekad sepertinya sangat jarang. Dengan keyakinan dan kemauannya, ini tidak akan membingungkannya sama sekali. Justru ketiga bocah itu yang aku khawatirkan. Jika mereka terus seperti ini, mereka akan berada dalam bahaya. Demon Blood Devouring Exalted mengalihkan pandangannya ke tiga bersaudara. Melihat itu, Wang Qiang juga mengalihkan pandangannya ke danau. Baru pada saat itulah dia menemukan, apa yang dikatakan iblis penghancur darah itu memang sangat benar. Setelah sesaat penyesuaian, ekspresi Chu Feng tidak lagi seburuk sebelumnya. Itu sudah jelas, dia sudah beradaptasi dengan danau. Namun, ketiga bersaudara itu masih menderita kesakitan. Ini terutama berlaku untuk Zhang Xirui. Ekspresi rasa sakit di wajahnya semakin kuat. Dan sepertinya, dia berada di ambang kehancuran. Karena itulah, Wang Qiang merasa bingung. Ini aneh, saudaraku lebih unggul dari mereka dalam semua aspek. Bagaimana bisa mereka berhasil membuat terobosan di danau, tapi saudaraku tidak melakukannya? Wang Qiang bergumam pelan. Meskipun suaranya sangat lembut, meskipun dia bergumam sendiri, tapi itu masih didengar oleh iblis yang melahap darah era kuno di sampingnya. Siapa yang mengatakan Chu Feng tidak mendapatkan apapun dari danau? Tanya iblis yang melahap darah era kuno. Apakah kamu yakin bahwa saudaraku berhasil mendapat manfaat dari danau? Tanya Wang Qiang. Dia berhasil membuat dua terobosan berturut-turut.
Kultivasi aktualnya saat ini, itu ada di peringkat 3 yang maha tinggi, jawab iblis yang melahap darah era kuno. Dia benar-benar berhasil membuat 2 terobosan berturut-turut. Bajingan sialan ini, dia benar-benar berbohong padaku, kata Wang Qiang. Meskipun Wang Qiang berbicara dengan sangat tidak senang, tapi wajahnya terlihat sangat gembira. Itu sudah jelas bahwa dia bersukacita atas terobosan Chu Feng dalam kultivasinya. Hehehe, saudaraku benar-benar luar biasa. Zhang Yanfeng mengandalkan bela diri yang dia dapatkan di kursi kosong. Di samping pemahaman bela diri yang dia dapatkan dari danau, dan kemudian membuat 2 terobosan berturut-turut. Namun untuk saudaraku, dia hanya mengandalkan kekuatan danau untuk membuat 2 terobosan berturut-turut. Hehehe, aku jadi bertanya-tanya, bagaimana saudaraku bisa kalah dengan Zhang Yanfeng itu? Jadi dia sebenarnya berbohong padaku. Aku akan memberinya pelajaran nanti, kata Wang Qiang. Dia sebenarnya tidak sengaja menyembunyikan kultivasinya. Ini kemungkinan disebabkan oleh benih pohon suci, kata iblis pemakan darah era kuno. Apa, ini karena benih pohon suci? Jadi maksudmu saudaraku itu benar-benar berhasil mendapatkan benih pohon suci? Tanya Wang Qiang menjadi lebih bersemangat. Dia pasti mendapatkannya. Hanya benih pohon suci yang akan menyebabkan kekuatan garis keturunannya berubah. Benih pohon suci tidak mudah disempurnakan, dan itu akan melawan. Itulah alasan mengapa kultivasi Chu Feng telah melemah. Namun untungnya, kultivasinya tidak terlalu berkurang. Setelah kekuatan garis keturunannya menyempurnakan benih pohon suci, Chu Feng pasti dapat memulihkan kultivasinya, jelas Demon Blood Devouring Exalted. Dia hanya akan memulihkan kembali kultivasinya, lalu bagaimana dengan manfaat dari The Secret Reset? Tanya Wang Qiang. Coba tebak, kata iblis yang melahap darah era kuno sambil memandang Wang Qiang dengan tegang. Cih, Wang Qiang memutar matanya pada iblis yang melahap darah era kuno. Berdasarkan cara dia melihat, Wang Qiang tahu bahwa Chu Feng pasti akan mendapatkan manfaat dari benih pohon suci, itu setelah disempurnakan oleh kekuatan garis keturunannya. Lord Demon Exalted, aku tidak bisa bertahan lagi. Tolong selamatkan aku. Teriakan menusuk telinga segera terdengar, itu adalah suara Zhang Xirui yang berteriak minta tolong. Dia masih berjuang, tetapi dia telah menyatakan bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pegang teguh keyakinanmu, dan kendalikan dirimu, kata iblis yang melahap darah era kuno. Senior, selamatkan aku. Selamatkan aku. Namun setelahnya, Zhang Xirui bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengar iblis yang melahap darah era kuno. Dia terus menangis minta tolong. Senior, dia sepertinya akan hancur. Apakah kamu bisa datang membantunya? Tanya Chu Feng. Meskipun Chu Feng juga sangat kesakitan, tapi tidak hanya dia bisa terus menahan rasa sakit, tetapi dia juga bisa mengamati yang lain. Chu Feng menemukan bahwa meskipun ketiga bersaudara itu kesakitan, tapi situasi Zhang Yanfeng secara bertahap mulai membaik. Adapun Zhang Boyi, dia masih bisa menahan rasa sakit. Jika dia terus seperti itu, dia pasti akan lulus tes juga. Hanya Zhang Xirui yang tidak bisa menahan rasa sakit. Jika situasi ini berlanjut, tubuhnya akan meledak dan dia akan mati. Itu bukan lelucon, dia benar-benar akan mati. Jika orang tua ini mampu membantu, aku pasti sudah melakukannya. Teman muda Chu Feng, kalian berempat adalah orang-orang yang telah berasimilasi dengan kekuatan itu. Kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Bahkan untuk bantuan, hanya kalian berempat yang bisa saling membantu. Namun, kalian berempat harus tahu lebih baik dari siapapun seberapa kuat kekuatan itu. Sudah sangat diringankan untuk merawat diri sendiri, dan bagaimana mungkin kamu bisa membantu orang lain? Jadi kalian berempat benar-benar hanya bisa mengandalkan diri sendiri, kata iblis pelahap darah yang era kuno. Tepat setelah kata-katanya diucapkan, Chu Feng mulai berenang di air dengan terbata-bata. Dia tiba di samping Zhang Xirui, dan meletakkan tangannya di pelipisnya. Kemudian, kekuatan spiritualnya mulai mengalir ke pikirannya. Chu Feng sebenarnya membantu Zhang Xirui. Teman muda Chu Feng, apa yang kamu lakukan sangat berbahaya. Kamu akan membahayakan dirimu sendiri. Iblis yang melahap darah yang era kuno mendesaknya untuk tidak melakukannya. Senior, kamu sudah mengatakan bahwa hanya kita berempat yang bisa menyatu dengan kekuatan ini. Kami berempat adalah satu. Jika kita tidak saling membantu ketika kita bisa, maka kita malah akan kehilangan bantuan. Itu akan sangat merugikan, kata Chu Feng.
Mendengar kata-kata itu, tatapan iblis yang melahap darah era kuno itu berubah. Kemudian, dia melihat ke arah Wang Qiang yang berdiri di sampingnya. Saudaraku memang seperti itu. Kalau tidak, aku tidak akan pernah berpikir begitu tentangnya. Saat itu, aku sedang mementingkan diri sendiri, kata Wang Qiang. Iblis yang melahap darah era kuno hanya mengatakan satu kalimat dalam menanggapi pujian Wang Qiang. Saudara lelakimu ini akan mencapai kebesarannya, kata iblis melahap darah era kuno. Dengan bantuan Chu Feng, Zhang Xirui yang hampir mati perlahan-lahan mulai menstabilkan kondisinya. Zhang Yanfeng dan Zhang Boyi juga berhasil menahan kekuatan. Pada akhirnya, ekspresi sakit di wajah mereka mulai menghilang. Mereka berempat telah berhasil menahan perpaduan lengkap dari kekuatan Void Secretary di dalam danau. Chu Feng. Melihat Chu Feng di depannya, Zhang Xirui memiliki tampilan yang sangat rumit di wajahnya. Dia benar-benar merasa seperti berada di ambang kematian sebelumnya. Dia yakin jika situasinya terus berlanjut, maka dia akan mati. Dia tidak pernah berharap untuk diselamatkan. Lebih dari itu, dia tidak menyangka bahwa orang yang telah menyelamatkannya bukanlah iblis yang melahap darah, maupun dua kakak laki-lakinya. Tapi sebaliknya, itu adalah Chu Feng. Namun, dia telah menertawakan Chu Feng sebelumnya. Zhang Xirui melihat bahwa Chu Feng memiliki kulit pucat pasi, mata merah, dan tampaknya lebih buruk daripada dua kakak laki-lakinya. Zhang Xirui juga tidak bodoh. Dia tahu bahwa penampilannya saat ini disebabkan oleh dia yang membantunya. Itulah alasan mengapa dia merasa sangat rumit. Rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri segera memenuhi hatinya. Dia merasa bahwa dia benar-benar tidak layak atas bantuan Chu Feng, dan dia juga merasa bahwa dia adalah orang yang sangat jahat. Jangan repot-repot mengucapkan terima kasih. Di masa depan, pastikan untuk tidak mengutuk orang lain, kata Chu Feng sambil tersenyum. Chu Feng berusaha menggoda Zhang Xirui, dan dia tidak ingin terlalu membebani wanita itu. Meskipun dia memiliki mulut yang sangat jahat dan kepribadian yang agak sulit diatur, tapi Chu Feng dapat mengatakan bahwa sifat gadis itu tidak buruk. Kesannya pada wanita itu juga cukup bagus. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak untuk menyelamatkannya. Setelah Chu Feng menggoda Zhang Xirui benar-benar membuka mulutnya. Dia ingin tertawa, namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah dia membuka mulutnya, dia mulai menangis. Penampilannya yang menangis itu tampak sangat jelek. Dia merasa benar-benar sedih, dan juga malu pada dirinya sendiri. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Chu Feng, namun dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Bukannya dia tidak ingin mengatakan apa yang ingin dia katakan. Tapi sebaliknya, dia tidak berani mengungkapkan pikirannya karena terlalu memalukan. Melihat itu, Zhang Yanfeng dan Zhang Boyi bergegas mendekat. Ini, kalian berdua pasti sudah melihat situasi sebelumnya, aku tidak menggertaknya. Chu Feng menjelaskan. Bahkan tanpa penjelasan Chu Feng, Zhang Yanfeng dan Zhang Boyi tahu apa yang terjadi sebelumnya. Dengan demikian, mereka berdua juga dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Chu Feng. Saudara Chu Feng, terima kasih banyak. Kami berdua menyaksikan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Kami benar-benar berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, adik perempuan kita pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Terima kasih, sungguh terima kasih. Zhang Yanfeng membungkuk dalam-dalam dan dengan hormat pada Chu Feng. Saudara Chu Feng, aku harap kamu akan memaafkanku atas pelanggaranku sebelumnya. Zhang Boyi bahkan lebih emosional. Dia sebenarnya langsung berlutut di depan Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.